Hari ini aku mau cerita tentang keresahanku di usia yang menjelang 25 tahun. Jadi, di Oktober tahun ini aku akan berusia 25 tahun dan menurutku ini tuh usia yang sangat krusial ya, di mana banyak keputusan hidup itu yang ke belakangnya itu akan bergantung pada keputusan yang aku ambil di usia ini gitu. Keresahan terbesarku sebenarnya di soal karirku ke depan sih, karena secara pekerjaan yang sekarang ini aku jalani, itu tidak linear dengan jurusan kuliahku gitu. Dan sepertinya keputusan yang aku ambil bekerja di tempat yang sekarang ini ya, atau setidaknya di bidang yang sekarang ini, itu tuh tidak ada jenjang karirnya. Jadi pekerjaanku tidak akan ada naik level menjadi manajer, dari supervisor menjadi manajer, menjadi bos gitu, itu tidak ada. Karena pekerjaanku di industri kreatif bisa dibilang. Dan sebenarnya aku ke industri industri kreatif tuh terinspirasi dari Raditya Dika, di mana dia memilih untuk menjadi penulis kan, daripada dia bekerja kantoran gitu, karena dia tidak bahagia. Di satu sisi aku setuju akan hal itu, karena bekerja di industri kreatif tuh sangat, luwes lah. Kita tidak terlalu terikat dengan aturan organisasi atau perusahaan. Tapi di sisi lain, pekerjaan ini tuh tidak memberikan jaminan yang panjang terhadap karir kita gitu. Kita tidak akan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan karena ya pekerjaan kita tidak ada jabatannya, kita hanya selevel kitanya saja gitu. Dari sini aku mulai, refleksi diri, aku mulai memikirkan bagaimana hidupku ke depan, bagaimana karirku ke depan karena, 25 itu usia yang sudah sangat serius untuk seorang laki-laki dan anak pertama. Biasanya untuk seorang laki-laki di usia ini tuh udah dituntut untuk nikah, udah dituntut untuk, ya bisa menafkahi seluruh keluarga. Jadi secara psikologis tuh tanggung jawabnya lebih besar. Apalagi di Indonesia di mana, sangat patriarki kan Indonesia ini. Jadi, laki-laki itu dituntut sebagai pemegang kendali dari sebuah keluarga gitu. Dan dengan penghasilanku yang sekarang, dengan jenjang karirku yang sekarang, dengan pekerjaan yang aku jalani saat ini sepertinya aku merasa aku tidak akan memenuhi standar dari masyarakat Indonesia, karena standar dari masyarakat itu menurutku sangat jauh dengan apa yang aku mau sebenarnya. Di satu sisi aku bingung memikirkan gimana ke depannya, tapi di sisi lain juga aku bahagia sebenarnya dengan apa yang aku jalani gitu. Yang aku nggak bahagia cuman soal uangnya aja gitu. Cuman secara bidang yang aku jalani, yang aku kerjakan sekarang aku nyaman-nyaman aja gitu dan nggak ada masalah. Dan ini juga yang menjadi concern-ku gitu. Kalau Radit bilang kerja di industri kreatif tuh kan nggak bisa naik levelnya, tapi bisa dilebarin gitu. Ibaratnya dia dia yang awalnya jadi penulis buku, melebar menjadi YouTuber, melebar menjadi sutradara, melebar menjadi aktor juga, main film gitu. Dia bikin mockumentary sendiri juga, dia masuk acara TV juga, ya semacam itulah. Jadi, itu yang selalu aku pegang gitu. Walaupun kita di industri kreatif ini nggak bisa naik level, kita bisa mengembangkan kebolehan kita, termasuk aku gitu. Aku tuh kan kuliahnya jurusan perpustakaan ya, itu kan, bidang yang sangat administratif sekali gitu, sangat-sangat berkutat dengan dokumen, buku, pencatatan dan sebagainya. Nah, pekerjaanku sekarang itu sebagai, eee, ya multimedia lah bisa dibilang. Jadi aku ngedesain iya, nge-take video iya, ngedit iya, ngebuat poster juga iya gitu. Dan di sisi lain aku juga bisa jadi fotografer juga bisa gitu, aku ngedit foto juga bisa. Jadi, sudah ada udah bisalah aku mengembangkan, kemampuanku gitu. Termasuk aku nulis juga gitu walaupun untuk bidang menulis aku lebih ke untuk mencurahkan isi pikiran aja daripada untuk menjual, karena tulisanku nggak pernah rame gitu. Aku biasa kalau lagi stres aja nulis, mengutarakan apa yang aku mau ke dalam tulisan gitu. Jadi udah ada beberapa medium termasuk YouTube ini gitu. Aku
buat YouTube juga. Jadi udah ada udah ada 4 berarti ya. Udah ada foto, video, terus, menulis dan, pembuatan channel kayak gini ya, buat video. Dan aku sebenarnya pingin berkarir di industri ini walaupun di sisi lain aku seperti orang yang ogah-ogahan gitu, nggak all out untuk belajar dengan lebih serius. Karena untuk yang sekarang ini aku akui skillku masih terlalu rendah sih untuk dikategorikan sebagai profesional yang layak dibayar dengan harga yang mahal gitu. Ini skillnya masih rendah sekali dan masih kurang sebenarnya. Dan itu menjadi PR-ku juga. Dan itu menjadi challenge-ku mungkin ya untuk menentukan kalau aku memang pengen berkarir serius di bidang ini, aku harus mendalami skill-ku gitu. Skill itu yang paling diperlukan. Cuman kalau ternyata di pertengahan jalan aku tidak mau, aku harus mengulang dari awal untuk bekerja di corporate gitu, bekerja kantoran 9 to 5. Dan itu yang menjadi pikiranku sekarang, aku harus kemana ya? Karena waktu terus berjalan gitu. Aku dikejar usia. Ditambah lagi ekspektasi orang tua, ekspektasi dari diriku sendiri juga yang ingin ya ketika melihat teman-teman yang lain tuh kayaknya udah enak gitu, udah sukses lah gitu. Tapi kita dari diri sendiri kayak, aku kapan ya kayak mereka, atau aku kapan ya bisa sampai seenggaknya di level mereka gitu. Karena aku sendiri ngerasa aku belum ada apa-apanya gitu. Aku masih bekerja untuk diriku sendiri, untuk menghidupiku sendiri. Untuk menabung pun aku susah sebenarnya. Cuman aku berusaha memanage keuanganku dengan baik biar dengan walaupun dengan gaji yang kecil aku tetap bisa menabung gitu. Aku juga orang yang tidak terlalu banyak eh entertain gitu, hiburan aku nggak terlalu banyak. Bahkan aku nonton bioskop ketika ada film yang bener-bener pengen aku tonton gitu. Aku nggak mengikuti industri film, nggak mengikuti film apa yang lagi rame aku tonton, enggak. Aku nonton apa yang aku mau aja. Dan ya mungkin ini bisa relate dengan kawan-kawan yang ada di usia sekarang ya, yang sedang bingung tentang karir dan hidupnya ke depan harus bagaimana. Mungkin kalian bisa berbagi cerita di kolom komentar, biar kita bisa sama-sama sharing dan mungkin saling memberikan informasi kali ya. Segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.